Perkenalkan, nama saya Gusti. Sebelumnya saya minta maaf kalau cerita ini acak-acakan karena basic saya memang bukan penulis. Saya akan menceritakan pengalaman pendakianku ke Gunung Ciremai bersama teman-temanku yang namanya akan aku samarkan. Jadi kita sebut saja Yadi, Tian, dan Nita. Peristiwa ini terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2014 dan kejadian ini berawal dari aku mendapatkan SMS dari temanku yang bernama Yadi. Maklum saja, pada masa itu belum musimnya WA, jadi kami mengandalkan SMS atau telepon untuk berkomunikasi. Yadi merupakan salah satu temanku yang mempunyai hobi naik gunung. Dia mengajakku untuk naik ke Gunung Ciremai. Aku memang suka naik gunung, namun belum tepat jika aku dikatakan sebagai pendaki profesional. Tapi beda dengan temanku Yadi. Hampir setiap bulan memang dia ada aja planning untuk mendaki gunung. Dalam SMS itu Yadi mengajakku untuk mendaki ke Gunung Ciremai via Palutungan. Dan kebetulan sudah ada Nita yang juga mau ikut. Jadi tanpa berpikir panjang, aku lalu mengiyakan ajakan temanku ini. Karena Ciremai via Palutungan ini merupakan salah satu gunung yang pernah kudaki, sehingga aku tak perlu merasa khawatir dengan jalurnya. Yadi memintaku untuk mengajak salah satu temanku lagi sehingga jumlah kita menjadi genap. Aku yang ketika menerima SMS ini lagi bareng sama Tian, jadinya aku mengajak Tian untuk ikut mendaki juga. Tian yang ku tahu memang pernah mendaki beberapa gunung juga, namun sama sepertiku, hanya untuk iseng-iseng melepas kepenatan, bukan suatu hal yang wajib atau rutin. Pada awalnya Tian menolak ajakanku, namun setelah kurayu dengan sejuta rayuan, akhirnya Tian mau ikut dengan kami, sehingga rencana pendakian kami pas berjumlah 4 orang. Besoknya kami kumpul untuk membahas masalah pendakian di salah satu warkop di desa kami. Yadi membagi tugas apa saja yang harus kami bawa. Ya, karena kami menganggap Yadi ini lebih senior dibandingkan kami, bahkan bisa dibilang profesional dalam hal pendakian. Meskipun kami semua belum pernah mendaki bareng sama Yadi. Kami sepakat pendakian akan dilakukan malam Sabtu. Pada awalnya Tian menolak untuk mendaki hari Jumat karena akan bermalam pada malam Sabtu. Dan menurut beberapa kalangan, malam Sabtu itu dianggap wingit juga, tak kalah dari malam Jumat. Namun Yadi meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena menurutnya ini bukanlah hal pertama bagi Yadi. Sebenarnya aku juga merasa was-was, karena aku tahu Tian mempunyai kepekaan tersendiri terhadap hal-hal gaib. Bahkan bisa dibilang yang paling peka di antara kami berempat. Sebenarnya aku juga sering melihat hal gaib, namun aku hanya bisa melihat tanpa bisa ngapa-ngapain. Tapi berbeda dengan Tian yang sepertinya sudah mumpuni. Namun ketika melihat Yadi meyakinkan rencananya itu, akhirnya kami hanya bisa menurut saja. Dan diputuskanlah berangkat ke basecamp Palutungan pada Jumat siang. Dan kita kumpul di warkop ini jam 1 siang setelah sholat Jumat. Karena kebetulan jarak dari daerah kami ke basecamp Palutungan tidak begitu jauh, hanya sekitar 1-2 jam saja. Tepat pada hari Jumat, setelah Jumatan, aku menjemput Tian untuk mengajaknya ke warung kopi agar tidak telat. Namun sesampainya di rumah Tian, aku merasa gedek karena Tian sendiri masih belum siap-siap. Dia masih memakai sarung dan baju kokonya yang belum ganti dari Jumatan tadi. Yan, kamu gimana sih? Kok belum siap-siap? Jadi ikut gak? Kataku. Santai aja, lagian kan warkop juga deket, gak sampai 5 menit juga sampai, jawab Tian. Akhirnya aku mengalah dan menunggu dia siap-siap dulu. Setelah itu baru kita berangkat ke warung kopi. Dan benar saja, di sana sudah ada Nita dan Yadi yang sudah menunggu. Dan kami agak sedikit terlambat. Kemana aja sih? Kok lama? Kata Nita. Udah siap semuanya kan? Ayo kita berangkat, kata Yadi. Akhirnya kami berangkat menuju Palutungan menggunakan motor dengan formasi Yadi dengan Nita dan aku bareng Tian.
Alhamdulillah di perjalanan lancar tanpa ada sedikit pun hambatan. Dan akhirnya kami sampai di base camp. Kami pun lalu mengecek ulang logistik yang kami bawa. Dan setelah semua dirasa aman, akhirnya kami menuju ke pos pendaftaran untuk mengisi formulir simaksi. Pendakian kami diawali dengan doa bersama dipimpin oleh Yadi yang memang merupakan leader dari pendakian ini. Setelah berdoa selesai, kami melangkahkan kaki menuju Ciremai dengan ucapan bismillah. Sekilas aku melihat Tian sebelum berangkat mendaki menatap puncak Ciremai dalam-dalam dengan posisi tangan yang bersedekap. Entah apa maksudnya, namun aku mengerti. Ada beberapa hal yang mungkin aku tak paham dan itu hal biasa bagiku yang sudah benar-benar kenal Tian. Aku lihat jam tanganku pada saat itu menunjukkan jam 3 sore. Formasi ada Yadi sebagai leader, disusul Nita, aku dan Tian sebagai sweeper. Pendakian saat itu belum menunjukkan keramaian meskipun di bulan Agustus. Namun memang masih jauh dari tanggal 17. Mungkin para pendaki lain berpikirnya nanggung kali ya, entar aja naiknya sekitar tanggal 16 atau 17-nya. Selangkah demi selangkah jalur pendakian kami susuri. Dan sekitar 2 jam perjalanan akhirnya kami sampai di pos 1 Cigowong. Kami beristirahat sejenak untuk sebat 2 bat yang kami anggap itu sebagai doping, meskipun itu bukan hal yang untuk ditiru ya. Serasa istirahat cukup, kami lanjutkan perjalanan ke pos 2. Di perjalanan terasa sunyi, kami tak bertemu pendaki lain sama sekali. Jarak dari pos 1 Cigowong menuju pos 2 tidak terlalu jauh. Mungkin hanya setengah sampai 1 jam kami sudah sampai di pos 2. Di pos 2 ini aku dan Tian mengambil air untuk perbekalan dan untuk berwudu sekalian. Persiapan sholat maghrib dari aliran air sungai yang tidak begitu jauh dari jalur pendakian. Dan memang hanya di pos 2 inilah satu-satunya sumber air. Ketika aku menuruni sungai, aku dikagetkan dengan adanya beberapa orang yang sedang mandi di situ. Aneh rasanya, karena baru pertama kali aku melihat ada yang mandi di aliran sungai ini. Mungkin itu penduduk di sekitar, gumamku dalam hati. Ketika aku mau lanjut turun, Tian menarik tanganku. "Seba dulu," katanya. Aku yakin Tian juga pasti melihatnya. Namun aku masih berpikir positif. Setelah rokok sebatang habis, akhirnya kami lanjut turun ke aliran sungai untuk mengambil air dan berwudu. Setelah botol-botol kosong kita terisi penuh, kami kembali ke pos 2. Kami melihat Yadi dan Nita yang sedang membuat kopi. Lalu kami datang, kopi pun sudah jadi. "Kok lama?" tanya Yadi. Iya, tadi sekalian bersih-bersih dan cuci muka dulu. Abis airnya seger," Tian menjawab. "Gila, dingin-dingin gini mainan air gunung," sahut Nita. "Tak kirain nyasar," jawab Yadi lagi. Sebelum menikmati kopi, kami menyempatkan untuk sholat maghrib berjamaah. Tian menjadi imam dan aku makmum. Tapi entah kenapa, Yadi dan Nita tak ikut sholat. Lagian itu kan urusan dia sama Tuhan. Batinku tak mau berburuk sangka. Setelah selesai sholat, akhirnya kami melanjutkan ritual wajib kami, yakni menikmati sebatang sigaret ditemani secangkir kopi hitam sebagai doping kami. Di pos 2 ini kami bertemu dengan serombongan pendaki berjumlah 6 orang yang sedang melakukan perjalanan turun. Kami menyapa mereka dan menawarkan kopi kepada mereka. "Mas, kopi mas," kata Yadi. "Nggak usah mas, ini cuma sebentar kok, takut kemalaman mas," jawab salah satu dari mereka. "Di atas rame mas?" tanyaku. "Sepi mas, cuman ada beberapa rombongan aja. Ini yang papasan aja baru ketemu sama rombongan mas loh," jawab mereka. "Oh iya, nanggung ngincer 17-an kali ya mas," jawabku. "Mas, kita lanjut turun ya," kata mereka pamit. Mereka pun melanjutkan perjalanan turun dan tak berselang lama, kami juga melanjutkan pendakian. Perjalanan menuju pos 3, jalanan mulai menanjak dan banyak pohon-pohon besar di sekeliling. Aku merasa kita seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Sesekali aku menengok ke belakang dan memanggil Tian.
Jalan aja, fokus, pikiran jangan sampai kosong, jawab Tian, yang seolah-olah memberikan kode kepadaku. Di tengah perjalanan, Yadi memberi instruksi untuk berhenti. 1, Yadi berkata. 2, Dita menyahut. 3, aku pun gak mau kalah. 4, dilanjut Tian. Dan tanpa aku duga, aku mendengar ada yang melanjutkan kami berhitung. 5. Dengan suara lirih dan pelan. Aku tersentak kaget, jantungku berhenti berdetak beberapa detik sambil menengok ke belakang. Jalan aja, fokus, pikiran jangan sampai kosong, jawab Tian yang seolah mengerti tatapan mataku. Dalam hati aku berkata, apa Yadi dan Nita gak mendengarnya ya? Aku gak mau berpikir yang macam-macam. Hatiku meyakinkan. Kami lanjut perjalanan dan aku berusaha fokus tak mau berpikir yang macam-macam. Belum setengah jam kami berjalan, tak seperti biasanya. Tiba-tiba Tian meminta break dan aku sendiri heran. Padahal belum terlalu lama tadi kita break. Masa iya Tian udah merasa capek? Padahal aku tahu fisik Tian yang biasanya kuat. Break dulu dong, ucap Tian. Loh, nanggung, baru aja tadi di pos 2 kita break, masa mau break lagi? Sahut Yadi. Iya nih, agak capek, balas Tian. Ya udah, pelan-pelan aja, dibikin santai, ucap Yadi lagi. Mataku kayak kunang-kunang gini nih, sahut Tian yang agak memaksa untuk break. Namun sepertinya Yadi enggan untuk break dan memaksa untuk terus lanjut. Ya udah, tuker posisi aja. Kamu Gusti gantiin Tian jadi sweeper, ucap Yadi. Hah? Aku sweeper? Serius? Jawabku kaget. Ya udah gak apa-apa, balas Yadi lagi. Seumur-umur perjalanan malam, memang aku gak pernah jadi sweeper, karena memang agak ngeri-ngeri gimana gitu. Lalu kami lanjut jalan dan tanpa disangka Tian memintaku untuk tukar posisi kembali, menggantikanku menjadi sweeper. Aku sendiri tidak mengerti dan agak sedikit khawatir, karena tadi Tian meminta break karena penglihatannya kunang-kunang. Aku takut Tian ketinggalan atau terjadi apa-apa. Tapi mungkin perkiraanku salah, karena aku merasa Tian baik-baik saja dan tak terlihat aroma lelah di mukanya. Perjalanan masih berlanjut dan tiba-tiba Nita terjatuh. Aku kaget karena aku melihat seperti ada tangan yang menarik kaki Nita. Aku melihat dengan jelas. Refleks aku menengok ke Tian, dan Tian menutup bibirnya dengan telunjuknya, mengisyaratkan agar aku gak bilang apa-apa. Kamu kenapa, Nit? Tanya Yadi. Gak tahu, tadi kayak kesandung apa gitu, jawab Nita. Terus gimana? Masih kuat lanjut gak? Tanya Yadi. Kalau nggak kuat jangan dipaksain, aku menyela. Gak tahu, kakiku sakit banget, nggak bisa digerakin. Kulihat Tian hanya memandang pepohonan sekitar seolah tak mau tahu. Aku berbisik ke Tian. Tolonglah, kasihan, gitu juga teman kita, daripada nanti kita semua yang repot, bisikku. Tian hanya mengangguk pertanda setuju. Setengah jam Yadi mengurut kaki Nita, namun sepertinya tak ada perubahan. Apa mau aku gendong aja? Pinta Yadi ke Nita. Dalam hati aku ngedumel. Wah, bahaya nih kalau Nita digendong Yadi. Alamat, aku yang bawa 2 carrier. Tapi untung Tian langsung menyahut. Coba sini aku urut dulu. Siapa tahu bisa sembuh. Kalau nggak sembuh, baru nanti digendong Yadi. Daripada aku harus membawa 2 carrier, aku langsung sahutin perkataan Tian. Iya, coba Yan, kamu yang ngurut. Kan kamu punya pengalaman ngurut orang, balasku sambil berbohong meyakinkan Yadi dan Nita supaya menyetujui usul Tian. Meskipun aku tahu Tian tak pandai mengurut, namun aku berpikir, kan tadi Nita jatuh karena ditarik sama tangan yang tak berbadan. Makanya aku yakin ini pasti ada apa-apa, dan hanya Tian yang bisa mengatasi. Tapi bukannya Tian mengurut Nita, aku hanya melihat Tian cuma memegangi betis Nita dengan kedua tangannya dengan mata yang serius. Tidak sampai 3 menit, aku melihat tangan Tian kayak membuang sesuatu dari kaki Nita.
Dan Tian berkata, "Coba Nit, kakinya digerakin sedikit-sedikit." Nita pun menggerakkan kakinya dan tampaknya sudah bisa mulai bergerak. "Udah agak enakan Ian? Makasih banget ya," jawab Nita. "Ya udah, kita lanjut perlahan-lahan aja ya," sahut Yadi. Kita lanjut jalan dan tak terasa kita sampai di pos 3 Paguyangan Badak. Kami beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga kami. Dan seperti biasa, dengan ritual rutinku setiap break, yaitu menghisap rokok Samsu. Sekitar setengah jam kami beristirahat, dan tepat jam 9 malam kita lanjut lagi. Trek masih dipenuhi dengan tanjakan dan kami hanya mengandalkan headlamp dari kepala masing-masing. Cuaca saat itu terang benderang, sehingga cahaya bulan bisa menembus menemani perjalanan kami. Di tengah perjalanan, Yadi sebagai leader mendadak menghentikan langkahnya. Kami dikagetkan dengan sepasang mata yang makin lama semakin membesar, menampakkan wujudnya. Kami semua melihat sosok menyeramkan itu. Nita menjerit histeris. Aku dan Yadi hanya bisa terdiam seolah ingin berteriak, namun tak bisa mengeluarkan suara. Tian lalu maju ke depan dan melempari sosok itu dengan batu kerikil yang diambilnya dari bawah, sambil menghentakkan kakinya di tanah. Sosok itu pun perlahan menghilang. Kami masih syok dengan apa yang kami lihat barusan. "Ayo, lanjut jalan. Tetap fokus, pikiran jangan sampai kosong," teriak Tian. Kami pun lanjut jalan tanpa membicarakan apa yang kami lihat tadi. Posisi masih tidak berubah. Yadi sebagai leader, disusul Nita, aku dan Tian sebagai sweeper. Aku sadar, sepertinya perjalanan kami terus diawasi. Entah kenapa dan entah apa maksudnya, tapi aku tak mau membicarakannya. Selangkah demi selangkah kami lalui pendakian ini dan akhirnya kami sampai di pos 4. Di pos 4 kami tak beristirahat, mungkin karena masih ada efek ketakutan melihat sosok tadi, sehingga kami pengen buru-buru sampai di pos 6. Karena memang rencana kami ngecamp di pos 6. Trek yang kami lalui semakin menanjak dan semakin menguras energi, karena memang hampir tak ada bonus di trek ini. Berkali-kali aku mendengar Tian menghentakkan kakinya di tanah. Entah apa maksudnya dan aku pun tak ada keberanian untuk menanyakannya. Alhamdulillah perjalanan menuju pos 5 tak ada gangguan sama sekali. Hanya kami merasa seperti diawasi saja, selain treknya yang sangat menguras energi kami. Kami lalu beristirahat di pos 5 ini dan aku melihat jam tangan sudah menunjukkan jam 11 malam. Tak sampai setengah jam Nita mengajak kami untuk lanjut jalan lagi. "Gila ini cewek, kuat juga fisiknya," gumamku dalam hati. Nita memang cewek yang biasa mendaki. Entah sudah berapa gunung yang sudah didaki olehnya. Mungkin pengalaman dia jauh lebih banyak dari pengalamanku. Kami lanjut jalan dan di perjalanan menuju pos 6 tak ada penampakan yang kami lihat. Hanya suara-suara yang terdengar di telinga kami. Mungkin hal itu udah biasa bagi para pendaki, tapi bagi aku yang baru beberapa kali mendaki bisa membuat bulu kuduku merinding. Tian pun tak henti-hentinya mengingatkan untuk tetap fokus. Namun, ada satu hal yang membuat aku kaget. Tiba-tiba Yadi berkata, "Ah, kayak gini mah biasa di gunung, gak usah takut." Aku merasa ucapan Yadi ini kayak menantang. Aku istighfar dengan pelan. Astagfirullah, katanya biasa mendaki, tapi kok sompral gini mulutnya? Tak mau kalah, Nita pun menegur Yadi. "Hus, jangan ngawur kamu toh." "Udah, tenang aja," jawab Yadi. Aku dan Tian hanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Aku memecah kesunyian dengan obrolan yang ngalor ngidul. Apapun itu bisa jadi bahasan kami, dari mulai isu selebritis, sepak bola, hingga ke politik. Dan tak terasa, akhirnya kami sampai di pos Pasanggerahan. Di pos Pasanggerahan ini, aku melihat ada beberapa tenda pendaki juga. Namun nampaknya mereka sedang beristirahat karena aku melihat tendanya sudah gelap. Di pos 6 ini, kami berbagi tugas untuk membangun tenda, memasak, dan mencari kayu bakar untuk api unggun. Sepertinya Tian pengertian dengan keadaan kami.
Dia memilih untuk mencari kayu bakar di balik semak-semak. Aku dan Yadi membangun tenda, sementara Nita memasak. Ketika membangun tenda, aku terfikirkan Tian yang mencari kayu bakar sendirian. Kita yang berempat saja di trek digangguin, apalagi di balik semak-semak, sendirian pula. Tapi aku coba berpikir positif. Dia kan udah biasa dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin aja bisa diajak jadi teman sama dia. Tenda pun jadi dan masakan matang. Tak kalah, Tian juga datang membawa ranting-ranting kering yang siap untuk dijadikan api unggun. Nita memasak mie, sarden, dan secangkir kopi, masing-masing untuk kita semua, dan ditemani kehangatan dari api unggun. Kejadian-kejadian yang di trek seolah terlupakan, terbakar dengan hangatnya api unggun. Sudah hampir jam 2, kami memutuskan untuk tidur. Tak ada target mau bangun jam berapa, karena kami memang tak mengincar sunrise di puncak. Belum lama mataku terpejam. Terdengar samar-samar suara gamelan, dan suara itu semakin lama semakin jelas. Di tengah rasa ketakutan pada saat itu, aku dikagetkan dengan suara perempuan yang tertawa cekikikan. Suara itu dari arah luar tenda. Serasa mau pingsan karena takut dan kesel. Kenapa aku gak bisa tidur cepat seperti teman-temanku ini? Batinku menggerutu. Aku berharap teman-temanku juga mendengarnya. Namun ketika aku coba untuk membuka mata, tampaknya mereka sudah terlelap dan mungkin karena kecapean. Suara gamelan belum berhenti, tapi tiba-tiba tenda kami ada yang melempari dengan kerikil-kerikil kecil. Aku berpikir, masa sih ada pendaki lain yang iseng berbuat begitu? Dan terdengar ucapan, "Kampret!" Ya, aku kenal suara itu. Itu suara dari Tian yang artinya Tian masih belum tidur. Aku membuka mata dan menengok ke arah Tian yang kebetulan tidur di sampingku. Dan ternyata teman-teman yang lain juga masih belum tidur. Kita semua duduk saling tatap. Setelah ada sesuatu yang melempari tendaku dan suara gamelan masih melantun, kini tinggal suara langkah kaki yang seolah-olah mengitari tenda kami. Aku bertanya pada Tian, "Apa itu, Yan?" "Aku juga gak tahu," jawab Tian. "Udah, biar aku cek," sela Yadi. Tian mencoba untuk mencegah, namun Yadi tak menghiraukannya. "Kalau ada orang yang iseng, aku ajakin berantem sekalian. Bahkan kalau ada setan, asal dia menunjukkan wujudnya, aku ajakin berantem juga," sahut Yadi dengan sombongnya. Mungkin Yadi terpancing emosi karena memang posisi kami yang sedang lelah dan sangat mengganggu istirahat kami. Baru saja Yadi membuka resleting tenda, Yadi langsung menutupnya dengan balik badan sambil nafasnya tergopoh-gopoh. "Kamu kenapa, Yat?" tanya Nita. "Ada setan, tapi kepalanya doang, tanpa badan dan kaki," jawab Yadi gugup. "Sialan, kenapa Yadi pakai cerita sih?" gumamku dalam hati. "Aku takut," balas Nita sambil menunjukkan wajah ketakutannya. "Udah, banyakin doa aja, pikiran jangan sampai kosong," jawab Tian dengan muka serius. Waktu berputar sangat lama sekali. Dan suara-suara aneh seperti gamelan, langkah orang jalan mengitari tenda kami, bahkan suara ketawa-ketawa cekikikan masih terdengar pada telinga kami. "Sudah, kalian tiduran aja, diam di sini," dalam hati sambil berzikir, "biar aku cek keluar dan gak boleh ada yang ikut keluar sebelum aku masuk ya," Tian berkata kepada kami. Tian pun keluar, sedangkan kami ada di dalam tenda, mencoba untuk merebahkan badan sambil dalam hatiku membaca-baca surat-surat pendek. Terdengar dari luar suara letusan, seperti ledakan hingga beberapa kali. Entah apa yang Tian lakukan di luar sana. Sebenarnya aku mengkhawatirkan Tian dan ingin aku menyusul Tian. Namun rasa takut dan perintah Tian tak bisa aku lawan. Sekitar 10 menit, Tian kembali masuk ke dalam tenda. "Udah, pada lanjut tidur. Istirahat semua, jangan ada yang mengobrol," kata Tian.
Sebenarnya aku ingin bertanya ke Tian ada apa di luar. Namun aku mengurungkan karena aku melihat Tian langsung merebahkan badan dan langsung memejamkan mata. Kulihat pada jam tanganku masih jam 3 pagi, yang artinya kejadian itu hanya sesaat karena aku masih ingat bahwa kita masuk tenda aja jam 2, sekarang masih jam 3. Tapi entah kenapa waktu seperti terasa lama. Sekarang suara-suara itu memang sudah tak ada lagi setelah Tian masuk ke dalam tenda, sehingga kami bisa terlelap untuk tidur. Di tengah lelapnya aku tidur, aku terbangun lagi karena kebelet pipis. Kulihat Tian masih melek sambil mainan HP. "Yan, temenin aku kencing yuk," pintaku pada Tian. "Ah enggak ah, sendiri aja sana," balas Tian menolak. "Ngeri nih, takut ada yang kayak tadi lagi," ucapku memelas pada Tian. "Enggak lah, udah subuh. Mereka juga udah pada pulang," jawab Tian sambil meledek. Kulihat jam tanganku memang sudah pukul 4:30 pagi. Akhirnya aku keluar sendirian dan kencing di balik semak-semak, agak menjauh dari tenda. Ketika aku pulang dari kencing, "Ini mas, ada salah satu teman cewek kami kesurupan," jawab salah satu dari mereka dengan muka panik. "Waduh, subuh-subuh kok masih ada yang kesurupan?" Sementara beberapa teman yang lainnya membacakan surat-surat dari Al-Quran. Aku juga melihat tampaknya laki-laki yang memegangi perempuan itu seperti kerepotan. "Mas, di tenda yang warna biru itu ada temanku yang bernama Tian. Coba mas minta tolong ke temanku itu untuk membantunya. Tapi kalau dia nggak mau jangan dipaksa ya mas," aku bilang ke mereka sambil menunjuk ke arah tendaku. "Emang teman masnya udah bangun?" jawab mereka. "Tadi pas aku keluar dia lagi mainan HP. Coba aja dulu masnya ke sana. Tapi ingat jangan maksa ya mas," jawabku. Akhirnya 2 orang dari mereka menuju ke tendaku dan beberapa saat kemudian mereka datang dengan bersama Tian. "Kampret lu Gus," Tian nyeletuk kepadaku. Aku hanya menjawab celetukan Tian dengan senyuman. Cewek yang kesurupan itu menatap wajah Tian dalam-dalam. Lalu Tian menyuruh kepada para pendaki yang sedang memegangi cewek itu untuk melepaskannya. Awalnya mereka protes karena kalau dilepas bisa berontak. Namun Tian meyakinkan supaya benar-benar dilepas dan akhirnya mereka melepaskan cewek itu. Dan benar saja, si cewek itu tidak berontak sedikit pun. "Jangan ikut campur urusanku," teriak si cewek itu dengan nada berat seperti suara cowok. "Ini sama siapa? Aku gak bakal ikut campur kalau kamu bisa diajak ngobrol baik-baik," jawab Tian. "Ini anak punyaku. Aku suka sama dia." "Katanya suka, tapi kenapa nyiksa anak ini?" jawab Tian lagi. "Anak ini mau dibawa ke alamku untuk kujadikan istri," jawab cewek itu. Kita beda alam. Manusia ya ada di alam manusia, jin ya ada di alam jin. Kamu cari aja istri dari alam kamu, jangan ganggu anak ini," kata Tian. "Kamu nantang aku gak bakal mundur," jawab cewek itu. Aku melihat Tian merubah posisinya membelakangi si cewek itu dan memegangi punggung dari cewek itu. Cewek itu menjerit kesakitan sambil berteriak, "Sakit, panas, ampun." Sesaat setelah itu Tian seperti menarik sesuatu dari punggung si cewek itu ke atas sampai kepalanya, dan si cewek itu pingsan. Tian lalu berpesan kepada teman-temannya kalau si cewek ini jangan dibangunin sampai dia sadar sendiri. Dan dia juga berpesan kepada mereka supaya pagi atau siang ini lanjut turun aja dan mengurungkan niatnya ke puncak. Jadi supaya jangan bertemu malam di perjalanan. Tampaknya mereka mengerti dengan ucapan Tian dan mengucapkan terima kasih kepada aku dan Tian. Tian kembali ke tenda melanjutkan istirahat kami. Tak lupa kami menyempatkan sholat subuh berjamaah terlebih dahulu. Di tengah perjalanan menuju tenda, Tian menggerutu kepadaku. "Kampret lu Gus, giliran yang kayak gini aja lu kasih ke gua." "Ya namanya juga kasihan, gak ada salahnya kan kalau saling bantu," jawabku sekenanya.
Aku lanjut tidur dan kulihat Tian duduk bersila di dalam tenda sambil memejamkan mata. Entah dia tidur atau apa, aku tak menghiraukannya. Aku terbangun pada jam 8 pagi. Pada saat itu, mereka bertiga tampaknya sudah bangun dan sedang menikmati secangkir kopi. Dan tanpa aku duga, ternyata ada rombongan pendaki yang kesurupan pas subuh tadi. Aku melihat banyak makanan dan kopi di situ, yang akhirnya aku tahu itu berasal dari rombongan pendaki itu. Mungkin sebagai ucapan terima kasih kali ya. "Ngebol Gus, jam segini baru bangun?" ledek Nita kepadaku. "Ya kapan lagi kan tidur di atas gunung. Kita nikmatin lah mumpung ada di sini," jawabku sambil membela diri. "Mas, mau kopi?" salah seorang rombongan pendaki itu menanyaiku. "Wah boleh nih," jawabku kegirangan. "Enak bener ya, bangun tidur langsung disuguhin kopi." Yadi menyelaku. Aku hanya tersenyum mendengar celaan dari Yadi. "Gak jadi langsung turun mas, mbak?" tanyaku kepada mereka. "Iya mas, abis ini langsung turun kok. Kami sempetin pamit sama ngucapin makasih dulu ke Mas Tian sama masnya," kata salah satu dari mereka sambil jempolnya mengarahkan ke Tian dan aku. "Sering-sering Yan, kejadian kayak gini, biar kalau mendaki nggak usah bawa logistik," ucap Yadi sambil ketawa-ketawa. Dasar, itu sih maunya kamu," timpal Nita. "Sering-sering kayak gini, semalam aja kamu sampai keringet dingin gitu. Untung aja kamu nggak kencing di celana," jawab Tian sambil ketawa-ketawa. Memang sepertinya mereka semua sudah cerita-cerita tentang apa yang dialami, baik itu dari kami maupun mereka. Tak berselang lama, mereka pun pamit untuk turun, dan kami bersiap-siap untuk melanjutkan pendakian kami menuju ke puncak. Carrier dan logistik kami tinggal di tenda. Kami hanya membawa perbekalan air minum secukupnya saja untuk perjalanan ke puncak. Perjalanan ke puncak tidak ada hambatan sama sekali, dan tibalah kami di puncak. Kami disuguhi pesona alam yang begitu indah. Aku merasakan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Rasa lelah dan rasa takut karena kejadian-kejadian mistis semalam seolah hilang tersapu oleh goresan ciptaan Tuhan yang begitu elok. Betapa indah ciptaan-Mu Tuhan. Ini memang bukan pendakian pertamaku ke Ciremai, namun aku tak pernah bosan untuk menikmati semua keindahan dari ciptaan-ciptaan-Mu. Setelah berfoto-foto menggunakan kamera jadul kami memutuskan untuk turun. Alhamdulillah kami turun sampai ke tenda dengan lancar. Dan kami kembali memasak makanan dan kopi untuk bekal perjalanan kami. Setelah mengisi perut dan beristirahat untuk sholat duhur sekaligus asar, kami turun ke base camp. Pada awalnya perjalanan berjalan lancar hingga sampai di pos 4. Kami kembali beristirahat. Di situ kami menyempatkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, tiba-tiba kabut turun. Padahal cuaca saat itu sedang cerah. Rencana kami yang mau lanjut jalan harus tertunda karena pandangan kami sangat terbatas pada saat itu. Sudah memasuki waktu Isya. Aku mengajak Tian untuk menunaikan sholat Isya sembari menunggu kabut hilang. Kami sholat berjamaah seperti biasa. Tian menjadi imam dan aku menjadi makmum. Yadi sebagai leader, dilanjut Nita, aku dan Tian sebagai sweeper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tian beristighfar dengan lirih, dan aku yang posisinya dekat dengan dia mendengarnya. "Ada apa Yan?" tanyaku dengan pelan, berharap Nita dan Yadi tidak mendengar ucapan kami. "Gak ada apa-apa, ayo lanjut jalan," balas Tian. Namun dalam hati, aku yakin ini ada sesuatu. Apalagi Tian sampai kaget seperti itu. Secara orang yang paling peka di antara kita hanya Tian. Aku berpikir, nanti saja di rumah aku tanyain lagi. Lalu tibalah kami di pos 3. Kami memutuskan untuk beristirahat kembali, hanya untuk menghabiskan sebatang rokok. Itu komitmen kami. Ketika kami sedang menikmati sebatang rokok, tiba-tiba kami seperti dilempari kerikil-kerikil kecil. Kerikil itu mengenai kepala Nita. "Aduh, siapa sih yang iseng banget?" gerutu Nita. "Woi, jangan iseng woi!" teriak Yadi ke sekeliling. Namun pada saat itu, kulihat tak ada satupun pendaki yang lewat. Dan baru aku sadari, selama kita perjalanan turun,
Kami tak menjumpai satupun pendaki yang berpapasan dengan kami. Aku masih mencoba buat berpikir positif. Mungkin mereka ngincar 17 Agustus, jadi nanggung buat mendaki sekarang. Sudah, nggak usah dipeduliin, ucap Tian. Namun pelemparan kerikil itu tak berhenti. Mungkin lebih dari 4 atau 5 kali. Siapa sih? Ucap Yadi yang mulai kelihatan marah. Kulihat Tian menggenggam tanah dan melemparkan ke salah satu pohon. Dan kami semua melihat ada perempuan berbaju putih berambut panjang terbang sambil menertawakan kami. Otomatis kami kaget, panik, ketakutan. Allahu Akbar, ucapku dengan sekeras-kerasnya. Bahkan Nita sampai menjerit dan kulihat dia menangis ketakutan. Kami mencoba untuk menenangkan Nita dan setelah Nita tenang, kami lanjut jalan. Tian kembali mengingatkan untuk terus berzikir di dalam hati dan pikiran jangan sampai kosong. Dalam hatiku bertanya-tanya, apakah di depan akan ada gangguan lagi sehingga Tian terus mengingatkan kami? Mungkin perasaanku saja. Kami lanjut jalan dan tiba-tiba Yadi yang berada di posisi paling depan mendadak berhenti. Dan benar saja, di perjalanan kami dihadang oleh sosok makhluk hitam besar dan berbulu. Dia sedang berdiri di tengah jalur sehingga menghalangi perjalanan kami. Nita langsung menutup mata dengan kedua tangannya, sementara aku dan Yadi menoleh ke arah Tian. Yan, ucapku. Buto hijau, ucap Tian sambil memandangi ke arah makhluk itu. Tian meminta sebatang rokok kretek kepadaku yang memang pada saat itu hanya aku yang merokok kretek. Tian menyalakan rokok itu dan melemparkannya ke pinggir jalur. Dan tiba-tiba sosok itu menepi ke arah rokok itu. Ayo lanjut jalan. Kita lewat tapi jangan bersuara, perintah Tian kepada kami. Kami hanya mengangguk menuruti perintah Tian. Ternyata setelah melewati sosok yang menurut Tian itu adalah Buto Ijo, kami masih terus diganggu. Yadi kembali menghentikan langkahnya. Di situ terlihat banyak sosok mbak-mbak berbaju putih yang duduk di atas dahan di sebelah kiri dan kanan jalur. Kali ini Nita sudah mulai tak menutup matanya lagi. Yan, gimana ini? Tanya Yadi. Udah lanjut aja, jangan peduliin mereka. Anggap kita tak melihat mereka, jawab Tian. Kami pun lanjut berjalan dan terlihat mereka hanya memandangi kami dengan muka rusaknya dan terkesan seperti marah. Mungkin karena kita cuekin ya. Ya gimana pun wanita tetap wanita, walaupun itu sudah menjadi hantu. Kami berhasil melewati mereka, namun setelah itu kini ada banyak kawanan anak-anak kecil yang sedang bermain di tengah jalur. Ini anak-anak dari mana? Apakah penduduk sekitar? Tapi ini masih di atas. Mana malam pula? Hatiku bertanya-tanya. Kulihat Tian mengambil sesuatu dari karirnya dan barang itu dilempar ke pinggir jalur. Mereka pun seolah berebut mau mengambil barang itu. Tian kembali memerintahkan kami untuk lanjut melewati mereka dengan tanpa suara. Kami lanjut berjalan lagi, sampai pada suatu saat ada seseorang yang memanggil nama Nita dari arah belakang. Kami pun refleks menoleh ke arah belakang dan betapa kagetnya kami. Kami melihat sesosok pocong dengan muka rusak, salah satu biji matanya keluar dengan jarak kurang dari 3 meter. Tian langsung lari. Kami pun lari terbirit-birit mengikuti jejak Tian. Kulihat samar-samar Tian lari sambil terjatuh-jatuh. Kami mencoba untuk mengejar sambil nafas tersengal-sengal. Namun Tian sudah tak terlihat. Aku berhenti sejenak dan terlihat Nita serta Yadi menyusul ke arahku. Tian mana Gus? Tanya Yadi. Gak tahu, udah gak kelihatan toh, jawabku. Ya gimana nih? Tian udah gak ada, tanya Nita sambil menangis dan sudah mulai menunjukkan kepanikannya lagi. Kita lanjut jalan aja, jangan berhenti berdoa dan usahakan tetap tenang, jangan mudah panik, kata Yadi. Di situ aku seolah mulai putus asa. Tian yang selama ini kami jadikan pegangan sekarang sudah lari entah kemana.
Aku hanya bisa berdoa supaya jangan ada gangguan lagi. Kami lanjut berjalan dengan berteriak-teriak memanggil nama Tian, berharap ada jawaban dari Tian. Namun sekarang, entah mengapa Yadi sering banget minta break. Jalan sekitar 50-100 meter, Yadi selalu minta break. Katanya, carrier yang dia bawa seolah-olah berat banget. Aku mencoba untuk tukeran carrier dengan Yadi. Namun ketika aku bawa carrier Yadi, aku merasa normal-normal saja. Dan ketika Yadi membawa carrierku pun, Yadi masih tetap minta break setiap 50-100 meter. Aku mulai merasa ini ada yang gak beres. Namun hatiku menepis semua itu. Mungkin fisik Yadi yang sudah terlalu kelelahan, pikirku untuk mengusir pikiran yang negatif. Dan kali ini bukan hanya Yadi. Tiba-tiba Nita terjatuh dan terjatuh terus setiap beberapa langkah. Yan, kamu di mana sih Yan? Batinku berbicara, mengharap dia segera kembali menyusul kami. Akhirnya, kami menyadari ada yang tidak beres. Nita mengajak kami untuk berdoa bersama sebelum melanjutkan perjalanan turun. Yadi lalu memimpin doa, dan ketika Yadi memimpin doa, ada sebuah jawaban. Selesai. Suara tanpa rupa itu mengagetkan kami lagi. Kami terdiam sambil memandang satu sama lain. Kami lanjut berdoa, dan setelah itu kami lanjut jalan turun dengan perlahan, dengan kondisi yang masih sama. Yadi yang selalu meminta break dan Nita yang selalu jatuh dalam beberapa langkah. Ketika kulihat jam tanganku, aku terkejut dengan jam digital yang berada di pergelangan tangan kiriku, karena waktu menunjukkan pukul 1 malam. Kami tadi sholat maghrib dan isya di pos 4, dan istirahat hanya menghabiskan sebatang rokok di pos 3. Dan sekarang jam 1 malam, kami masih belum menemukan pos 2. Ini sudah nggak masuk akal, pikirku. Waktu Yayan, tanya Yadi kepadaku. Aku hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba, ada suara cewek yang tertawa seolah menertawakan kami. Dan di saat yang bersamaan, ada sosok putih terbang dari salah satu dahan pohon yang entah kemana. Aku tak mau mengikutinya. Kami berjalan perlahan-lahan sampai akhirnya kami mendengar suara gamelan. Dan kemudian disusul suara lonceng serta ringikan kuda. Kami berhenti sejenak memastikan keadaan sekitar. Namun sepertinya tak terlihat apa-apa. Kami lanjut jalan lagi, dan aku merasa ini sudah sangat dekat dengan pos 2. Meskipun kondisi kami masih sama, Yadi yang selalu minta break dan Nita yang selalu terjatuh. Dan benar saja, pos 2 sudah terlihat. Namun kami tercengang, kaget dan refleks. Semuanya berhenti. Di situ ada sesosok wanita anggun dan cantik. Di sampingnya kereta kencana yang mewah dan dikawal ratusan pengawal bersenjatakan tombak, pedang, panah, dan lain-lain. Sosok itu seperti putri kerajaan yang sedang mengusap-ngusap kepala Tian yang sedang tertidur. Wanita itu menoleh ke arah kami, lalu tersenyum. Dan wanita itu bangun, lalu masuk ke dalam kereta kencananya. Dan kemudian rombongan mereka berjalan ke arah turun. Kami masih terpana dengan pemandangan itu, antara nyata atau tidak. Lalu kami mendekat ke arah Tian, memastikan apakah itu benar-benar Tian. Benar saja, itu adalah Tian yang sedang tertidur, atau mungkin pingsan, aku nggak tahu pasti. Kami membangunkannya dan Tian pun terbangun. Aku berniat menanyakan kejadian tadi, namun pertanyaan itu seolah terlupakan karena Nita pun langsung ngomel-ngomel kenapa Tian ninggalin kami. Tak menjawab ocehan Nita, Tian berkata kepada kami dengan mimik muka yang serius. Ini maaf sebelumnya ya. Aku minta kalian jangan ada yang marah. Aku mau tanya dan tolong kalian jawab dengan jujur. Di antara kalian, apa ada yang melakukan kesalahan di sini? Tepatnya sewaktu kita melakukan perjalanan pendakian. Jawab aja sekarang demi kebaikan kita. Kami semua terdiam sesaat. Dengan rasa takut dan malu, Nita menjawab. Maaf Yan, Gus,
Tadi pas berangkat di pos 2, sewaktu kalian mengambil air, Yadi mencium bibirku dan sempat meremas payudaraku. Jawabnya sambil tertunduk. Iya Yan, aku juga minta maaf. Tadi pas di pos 2, aku nembak Nita dan dia menerimaku sebagai pacar. Dan aku refleks melakukan hal seperti itu, sambung Yadi. Kampret. Katanya sering mendaki, tapi masih aja melakukan hal yang dilarang di gunung. Pantes aja banyak gangguan gini, gumamku dalam hati. Ya sudah, aku hargai kejujuran kalian. Sekarang kalian minta maaf kepada penghuni di sini dan tentunya kepada Tuhan, jawab Tian kepada mereka. Caranya gimana Yan? Tanya Yadi. Udah, sini ikut aku. Mereka pun berjalan agak ke depan beberapa langkah, dan Tian mengajarkan beberapa kalimat atau ucapan permintaan maaf yang entah secara detailnya aku sendiri nggak tahu. Kami beristirahat sejenak, lalu kami lanjut turun. Di perjalanan turun ke base camp, aku sempat melihat ada seperti warga sekitar, namun dengan berpakaian Jawa kuno, yang sedang melintas dan tiba-tiba duduk bersimpuh sembari menempelkan telapak tangannya. Kepala tertunduk seolah memberi hormat kepada kami. Yan, ucapku. Kamu melihat? Tanya Tian. Iya. Siapa mereka Yan? Tanyaku lagi. Tian hanya tersenyum tak menjawab pertanyaanku. Dan alhamdulillah kami sampai base camp tanpa ada gangguan-gangguan lagi. Demikian kisah yang dapat aku bagikan. Sedangkan sosok wanita cantik berbusana putri kerajaan, sosok warga memakai pakaian Jawa kuno, dan apa yang terjadi dengan Tian di saat dia berlari meninggalkan kami, biar nanti Tian yang menceritakannya. Dan semoga saja setelah Tian mendengar ceritaku ini, dia mau berbagi cerita untuk kalian semua. Buat Mas Tama, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudi membaca ceritaku ini, meskipun tulisanku ini kurang rapi. Terima kasih Mas Gusti untuk cerita kali ini. Kami nantikan cerita versi Mas Tian ya. Sampaikan salam kepada Mas Tian dan semoga Mas Tian mau membagikan pengalamannya untuk teman-teman yang ada di Ada Apa Gerangan. Salam untuk Mbak Lisa Danti, Mas Yogi YZ, Mas Riki Iswanto, Mbak Nasasi Ayana, Mas Septian Anggara, dan Mas Adi Wijaya. Dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kali ini. Sampai di sini dulu saya Tama menemani teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terus support, subscribe, dan share ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.